Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Diah Astuti untuk mata pelajaran IPS. Selamat kepada anak-anakku yang sudah naik kelas ke kelas 8. Untuk masa new normal ini, kita belum bisa tatap muka langsung ya nak, tapi kita belajar melalui online. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WA group atau menghubungi ke nomor handphone Ibu di 0856 9384 0123. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kita langsung ke materi ya nak ya. Materi IPS di semester 1 itu ada 2 bab. Bab yang pertama tentang interaksi keruangan di negara ASEAN dan bab kedua tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Bab pertama yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama kita harus ketahui adalah sejarah ASEAN dan negara-negaranya apa saja. Sejarah ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Jadi seperti ada di gambar, di sini ada 10 negara-negara anggota ASEAN. Jadi ini artinya Association of Southeast Asian Nation ini artinya adalah persatuan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Jadi yang termasuk anggota ASEAN adalah negara yang wilayahnya terdapat di Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN terbentuk karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Hampir semua negara-negara ASEAN itu pernah dijajah, kecuali Thailand. Persamaan kebudayaan, yaitu kebudayaan Melayu dan kemiripan nenek moyang. Oke, kita lanjut. Pendiri ASEAN, awalnya ada 5 negara yang mendirikan ASEAN. Pada deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Yang pertama adalah Indonesia, diwakili oleh Bapak Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh S. Rajaratnam, Thailand oleh Tanat Koman, dan Filipina oleh Narcisco Ramos. Kita lanjut ya nak ya. ASEAN berkembang dan bertambah anggotanya dari 5 menjadi 10. Itu terjadi tidak dalam waktu yang sama, tapi bertahap beberapa tahun ya. Pada 1984 Brunei bergabung, lanjut ke 1985 Vietnam, setelah itu Myanmar dan Laos menyatakan bergabung ASEAN pada tahun 1997 dan terakhir Kamboja masuk untuk ke negara anggota ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN ada di Jakarta Selatan di Jalan Sisingamangaraja. Nah, mungkin nanti kalau sudah boleh jalan-jalan bisa ya kita berkunjung ke sana. Nah, ini peta negara ASEAN, bisa kalian perhatikan. Yang pertama ini adalah Indonesia. Di sini ada Malaysia, lalu ada Singapura yang kecil ini. Di sini ada Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina. Jadi ada 10 ya. Wilayah alam negara ASEAN. Ada yang di daratan utama benua Asia, ada yang berbentuk negara kepulauan. Yang kepulauan itu ada 3, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Sedangkan yang daratan utama benua Asia ada Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Oke, kita lanjut. Batas negara ASEAN. Batas utaranya Cina dan Samudra Pasifik. Batas selatannya Timor Leste, Australia, dan Hindia, Samudra Hindia. Batas baratnya India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Dan batas timurnya Papua Nugini dan Samudra Pasifik.
ASEAN itu berada di posisi silang antara dua benua, yaitu Australia dan Asia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Makanya letaknya sangat strategis. Ciri negara ASEAN berdasarkan bentuk geografisnya itu ada 4. Yang pertama, bentuknya kompak, yaitu seperti lingkaran. Yang kedua, fragmented, yaitu bentuknya kepulauan yang terpisah. Salah satu yang bentuknya kompak, contohnya ini adalah Kamboja. Untuk yang fragmented atau yang kepulauan, contohnya adalah Indonesia. Lalu yang bentuknya memanjang atau elongated, yaitu contohnya Vietnam. Nah, ini ada ya Vietnam ya, dilihat di gambarnya. Lalu ada yang protruded, yaitu lebih kompleks atau beragam, seperti tangan yang memanjang. Contohnya Myanmar, ya. Oke, Thailand. Nah, ini kan dia bentuknya lebih kompleks. Ya, kita lanjut. Letak astronomis negara ASEAN yaitu ada di 26 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi paling utaranya itu adalah negara Myanmar, dan paling timurnya Indonesia, paling selatan juga Indonesia, dan paling baratnya Myanmar. Kita lanjut. Di negara ASEAN, kalau dilihat dari letak bujur dan letak lintangnya, itu rata-rata semuanya beriklim tropis. Hanya ada satu negara yang iklimnya subtropis, yaitu Myanmar. Ya, jadi Myanmar bagian utara itu sudah masuk subtropis. Kalau tropis itu dia memiliki 2 musim, yaitu musim panas atau kemarau dan musim penghujan. Sedangkan untuk subtropis itu ada 4 musim. Ada gugur, semi, musim panas, dan juga musim dingin atau musim penghujan ya. Oke, selesai materi kita hari ini. Untuk hari ini kalian bisa catat apa yang kalian anggap penting di buku catatan kalian masing-masing. Nanti saat kita bisa melakukan pertemuan, catatan-catatan kalian akan Ibu periksa satu persatu. Untuk minggu depan kita akan belajar untuk membuat peta ASEAN. Untuk itu Ibu harapkan kalian mempersiapkan kertas gambar, juga penggaris, pensil, dan untuk pensil warna atau krayon terserah, bebas. Kita lakukan itu di pertemuan minggu depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui WA grup kelas masing-masing. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.